Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atoa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Yosa, setelah minggu lalu libur, akhirnya chapter 1050 akan rilis minggu ini. Dan inilah soft versi cepatnya. Di sini sudah ada 6 poin penting yang menarik untuk dibahas. Dan tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Kita mulai dari judulnya dulu ya, yaitu kemenangan. Nah, dari judulnya aja udah jelas bahwa pertarungan Luffy versus Kaido sudah selesai dan kemenangan ada di pihak Luffy beserta pasukan aliansi. Oke, lanjut kita menuju bagian cover, dan ini masih menunjukkan cover story Germa Double Six di Whole Cake. Di sini Reiju dan Ichiji akhirnya tiba untuk membantu Niji dan Yonji. Tapi sepertinya di sini belum terkonfirmasi siapa yang telah membakar bukunya Mondoor di cover chapter lalu. Oke, lanjut guys, kita masuk ke poin yang pertama. Di sini memperlihatkan Yonko Kaido yang sudah tumbang dan bahkan dia berada di kedalaman tanah Wano Kuni hingga mencapai lapisan magmanya. Wah, tentu efek pukulan Bajrangan dari Luffy tidak main-main. Selain itu, tubuh naga Kaido yang besar juga menjadi penyebab dia bisa masuk ke dalam tanah sejauh itu. Lalu ternyata tidak hanya Kaido yang sampai masuk ke lapisan magma ini, tetapi Big Mom juga sampai di sana. Ya, sepertinya Law sudah memperkirakan kedalaman lubang yang dia buat, sehingga bisa mengirim Big Mom sampai ke lapisan magma. Tapi di soft versi cepat ini belum ada konfirmasi ya, apakah Kaido dan Big Mom itu benar-benar mati ataukah belum. Jadi mari kita tunggu info selanjutnya. Oke, lanjut guys, kita masuk ke poin yang kedua. Di sini kembali menunjukkan adegan flashback, tapi bukan flashbacknya Kaido, namun flashbacknya Otoko dan Yasuie. Ya, di sini menunjukkan adegan ketika Otoko memakan smell sisa yang membuatnya mendapatkan efek samping hanya bisa tertawa. Lalu melihat hal itu, Yasuie pun memakan smell yang sama. Tapi di sini Yasu sudah mengerti ya bahwa dia akan mendapatkan efek samping seperti itu. Tapi Yasu tetap memakan buah smellnya karena dia tidak mau membiarkan Otoko tertawa-tawa sendirian. Oke, lanjut ke poin yang ketiga. Hal ini berkaitan dengan petunjuk Towa yang Mimin bahas pada video Hin yang lalu. Dan benar saja ya, hal itu terkait dengan pengumuman kemenangan Luffy, tetapi skalanya lebih kecil, yaitu hanya pengumuman kepada seluruh pasukan aliansi yang tersisa di Onigashima. Dan yang mengumumkan hal itu adalah si kucing oranye Nekomamushi. Ya, tentu kita masih ingat dengan perkataan para samurai bahwa jika mereka masih hidup berarti Kaido yang menang, karena Onigashima yang diterbangkan Kaido akan selamat. Nah, mungkin para samurai belum menyadari kemenangan Luffy, dan mungkin bahkan mereka mengira Kaido yang menang karena mereka semua selamat. Dan disinilah peran Nekomamushi untuk mengumumkan kemenangan Luffy itu. Lalu untuk pengumuman ke seluruh dunia masih mungkin akan muncul di chapter ini sih, karena kan ini baru soft versi cepat, jadi masih ada poin-poin yang belum muncul. Jadi mari kita nantikan. Oke, lanjut kita masuk ke poin yang keempat. Di sini berkaitan dengan petunjuk naga yang bangkit lagi. Dan naga yang bangkit itu ternyata adalah naga pink Momonosuke. Ya, di akhir chapter lalu Momo memang hanya terlihat kelelahan, jadi sangat mungkin di chapter ini dia sudah bangkit lagi. Kemudian Momonosuke pun bicara kepada Zunisa bahwa dia tetap akan membuka Wano Kuni sesuai dengan apa yang diimpikan oleh ayahnya. Tapi Momonosuke akan melakukan hal itu nanti, tidak sekarang. Nah, nanti di sini masih cukup ambigu ya, karena belum dijelaskan nanti itu setelah pasukan aliansi sembuh ataukah nanti dalam waktu yang lebih panjang, misalnya 1 tahun ke depan. Dan sepertinya kedatangan Zunisa ke Wano memang bertugas untuk membuka Wano Kuni dalam hal teritorial, karena kan Momonosuke membicarakan hal itu dengan Zunisa. Jadi mungkin Zunisa bisa membuat keadaan alam Wano menjadi lebih tenang dan stabil, sehingga memudahkan orang-orang yang akan masuk ke Wano.
Lalu secara deklarasi tentu saja Shogun Momonosuke yang akan mengumumkan hal itu kepada seluruh dunia. Oke, lanjut lagi. Akhirnya ini nih adegan epik yang Mimin tunggu-tunggu, yaitu saat-saat rakyat Wano mengetahui hasil kemenangan besar pasukan aliansi. Di sini Naga Momonosuke akhirnya terbang ke ibu kota bunga. Lalu dia pun mendarat dan berubah ke wujud manusianya. Tapi sayang sekali ya, di sini wajah Momo belum ditunjukkan dan masih terhalang oleh asap. Lalu dari balik asap muncul para pahlawan lain, yaitu Hiyori dan Akazayanen. Tapi Akazayanen di sini belum dikonfirmasi ya, apakah mereka komplit ataukah hanya beberapa orang saja. Mengingat sebagian dari mereka mengalami luka yang cukup parah hingga tidak sadarkan diri. Asura Doji kan terkena ledakan dari Oden palsu. Lalu Kinemon dan Kiku sedang tidak sadarkan diri dan mereka diamankan oleh Usopp. Lalu Isu juga tumbang setelah melawan para CP0. Jadi yang terlihat masih cukup sehat ya, ada Denjiro, Kawamatsu, Nekomamushi, Inuarashi, dan juga Raizu. Tapi jika timelinenya sudah berjalan beberapa jam, bisa saja mereka akan muncul bersama, karena kan Chopper bisa memberikan pertolongan pertama. Oke, selanjutnya kita sampai ke poin yang terakhir. Di sini Bos Kyoshiro menyapa para penduduk ibu kota bunga dan dia pun berkata, "Aku sudah membawa Shogun Wano Kuni yang baru." Wah, mantap sekali. Selama ini Denjiro menyamar sebagai Kyoshiro dan berperan menjadi pelayannya Shogun Orochi. Dan kini Denjiro kembali muncul dengan membawa Shogun Wano yang baru. Mungkin setelah ini Kyoshiro akan mengungkapkan jati dirinya yang asli kepada rakyat Wano Kuni, bahwa dia adalah salah satu dari Akazayanen. Oke lah, sampai di sini aja pembahasan soft versi cepat kali ini. Untuk update lebih lengkap seperti biasa mungkin akan Mimin upload pada video full shopnya. Oke, Mimin Atowa Hayato, terima kasih. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like-nya dan subscribe channel Atowa Hayato. Yo!